Baik, anak-anakku, selamat bertemu kembali di pelajaran sosiologi pada hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk sosiologi ya, pelajaran sosiologi. Kita masuk di bab 4. Nah, pertemuan lalu kita sudah membahas tentang rancangan penelitian ya, kemudian proses berpikir dan penelitian. Lalu kita masuk ke yang kecilnya lagi anak-anakku, di mana kita akan membahas atau menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Baik, seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran kita akan berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Baik, tolong diperhatikan ya. Nah, kita akan membahas tentang menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Berarti di sini kita akan mempelajari tentang apa itu topik dan masalah penelitian yang akan kalian teliti. Nah, di sini, setelah mengetahui apa saja yang terdapat dalam rancangan penelitian, kalian dapat memperkirakan apa saja yang akan kalian lakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Lantas, langkah apa yang akan kalian teliti atau pertama kali kalian teliti untuk melakukan sebuah penelitian? Kalian bisa meneliti banjir, fenomena alam, fenomena sosial, fenomena lingkungan, atau fenomena yang lainnya sesuai dengan minat atau keinginan yang ingin kalian teliti. Nah, baik, kita lanjut ke fokus pembahasan. Ketika hendak melakukan sebuah penelitian, kita akan melakukan sebuah riset ya. Nah, persoalan pertama yang kita hadapi adalah penentuan topik penelitian. Topik di sini adalah apa topik yang akan kita teliti. Nah, itu dari kalian sendiri. Kalian ingin menentukan topik apa yang ingin kalian teliti dalam melakukan sebuah topik penelitian. Seiring kita menjadi bingung karena banyaknya permasalahan yang menarik untuk diteliti ya anak-anakku. Karena itu, suatu permasalahan yang dipilih untuk diteliti haruslah benar-benar menarik atau benar-benar ingin kita teliti. Jangan sampai ada dorongan atau mengikuti orang, tanpa mengikuti teman, mengikuti orang atau terpengaruh oleh yang lainnya. Sehingga nanti takutnya yang ingin kalian teliti itu tidak akan menarik karena tidak sesuai minat kalian, karena kalian hanya ikut-ikutan. Jadi di sini Mister mengajarkan kepada kalian apa itu topik yang benar-benar menarik untuk kalian untuk diteliti, yang benar-benar kalian menguasainya, seperti itu. Baik. Nah, misal lanjut ya. Seseorang ingin mengadakan atau melakukan sebuah penelitian karena ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Masalah-masalah tersebut datang dari berbagai sumber, contohnya seperti ini: buku, koran, majalah, TV, atau radio. Dari sumber-sumber ini, kalian akan menentukan sebuah masalah penelitian. Kalian bisa melihatnya di buku, koran, majalah, TV, dan radio. Bahkan di internet pun kalian sudah bisa mencari sebuah masalah atau menentukan sebuah topik masalah sosial ya. Oke. Baik. Di sini Mister akan mengambil sebuah contoh yaitu penelitian banjir ya. Karena di daerah Palangkaraya sendiri telah terjadi musim hujan ya. Nah, dan berakibat banjir. Oke. Di sini Mister akan melakukan sebuah riset atau penelitian tentang banjir. Nah, masalah yang paling baik adalah masalah yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan pengalaman kita. Contohnya adalah fenomena banjir tadi ya yang akan Mister teliti. Baik, diperhatikan ya. Berdasarkan hal ini, timbul keinginan kalian untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap fenomena banjir. Oke. Dalam masalah banjir kita dapat menentukan suatu topik penelitian. Seperti ini contohnya ya. Topik penelitian haruslah sesuai dengan minat peneliti.
Dalam menentukan topik penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain adalah topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti, di mana peneliti sendiri ingin meneliti suatu atau fenomena atau tentang fenomena sosial, fenomena alam. Di sini Mister akan memberikan sebuah fenomena alam, oke ya, yaitu banjir. Topik penelitian yang sesuai dengan minat peneliti akan menumbuhkan semangat dan gairah sendiri bagi peneliti saat melakukan sebuah penelitian. Oke ya. Oke. Di sini maksudnya adalah apabila kita ingin melakukan sebuah penelitian, itu haruslah sesuai kehendak kita. Nah, agar menumbuhkan semangat dan gairah dalam melakukan sebuah penelitian. Jangan hanya ingin melakukan penelitian karena terpaksa. Itu tidak akan mengubah kalian atau menjadi sebuah semangat untuk kalian, karena kalian melakukan sebuah penelitian dengan cara terpaksa seperti itu, anak-anakku. Oke. Kemudian topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Maksudnya di sini adalah peneliti mempunyai kemampuan melakukan penelitian tersebut ditinjau dari sudut peneliti. Maksudnya di sini adalah kalian memang menguasai penelitian itu atau menguasai sebuah fenomena yang akan kalian teliti. Contohnya adalah banjir. Di sini Mister menguasai sebuah fenomena banjir yang akan Mister teliti. Baik. Masalah pertama banjir adalah pertama, kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kemudian alih fungsi lahan, perubahan fungsi sungai, seperti itu. Nah, kemudian apa dampaknya? Ya, ini banjir. Ketika terjadi musim hujan seperti sekarang ini, maka terjadilah banjir. Nah, apa yang dihadapi oleh masyarakat ketika banjir? Yang pertama, lumpuhnya aktivitas dan perekonomian mereka, anak-anakku. Kedua, hilangnya mata pencaharian. Bukannya hilang mata pencaharian, maksudnya di sini adalah terkendalanya masalah pencaharian mereka. Kedua, hilangnya atau merugikan materi ya, secara materi ya. Mereka kehilangan barang-barang mereka, kerusakan barang-barang mereka, kerusakan rumah dan sebagainya, kerusakan harta benda. Dan yang terakhir adalah dampak kesehatan mereka. Seperti yang kita ketahui, banjir ini membawa bakteri, sampah dan sebagainya, sehingga menimbulkan berbagai penyakit yang ada di dalam air tersebut. Apalagi kalau sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Apa efeknya? Yaitu akan menjadi sakit dan menambah parah penderitaan mereka, seperti itu. Nah, di sini topik yang harus dipilih haruslah topik yang bisa atau dikuasai oleh peneliti itu tersebut, yaitu kalian sebagai peneliti. Nah, di sini ada 4 pertimbangan untuk menentukan atau dapat dilaksanakannya atau tidaknya suatu penelitian, anak-anakku. Ada 4 ya. Tolong diperhatikan ini. Yang pertama, peneliti mempunyai kemampuan untuk meneliti masalah itu. Artinya, peneliti menguasai teori yang melatar belakangi masalah terjadinya sebuah fenomena banjir ini. Yang kedua, peneliti mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan sebuah penelitian. Seperti banjir ini ya. Ketika terjadinya hujan, ketika terjadinya banjir dan sebagainya, kita memiliki cukup waktu untuk melakukan sebuah riset atau melakukan sebuah penelitian. Seperti itu. Yang ketiga, peneliti mempunyai tenaga untuk melaksanakan. Artinya, peneliti mempunyai fisik yang kuat untuk merencanakan, menyusun, dan mengumpulkan data. Seperti banjir, kalian harus bisa melakukan sebuah observasi atau terjun langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah penelitian. Kalian harus memiliki fisik yang kuat. Ketika melakukan sebuah penelitian banjir, mau tidak mau kalian harus dihadapkan dengan apa yang disebut dengan banjir dan sebagainya. Kalian akan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang tertimpa banjir ini. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir, peneliti mempunyai data yang cukup untuk membiayai kegiatan penelitian. Oke, berarti di sini kalian harus memiliki biaya yang cukup untuk melakukan sebuah penelitian. Ya.
Tidak hanya fisik yang kuat, namun juga modal yang cukup besar ya untuk melakukan sebuah penelitian. Kemudian kita masuk ke data cukup tersedia. Karena perkembangan zaman anak-anakku, kita dimudahkan dalam mendapatkan data. Kita bisa mengaksesnya dari berbagai sumber. Nah, artinya, kalian bisa melakukan sebuah riset atau pencarian seperti dari koran, dari berita, dari YouTube, searching Google dan sebagainya untuk mengumpulkan sebuah data ya yang kalian butuhkan untuk melakukan sebuah penelitian. Oke. Nah, di sini topik memiliki kegunaan praktis ya. Kita harus memiliki topik. Topik maksudnya di sini adalah tema cerita atau tema yang akan kalian teliti. Temanya adalah banjir ya. Contohnya di sini banjir yang terjadi di daerah Kalimantan Tengah berdampak pada kerusakan lingkungan dan turunnya atau matinya mata pencaharian masyarakat di daerah Katingan. Seperti itu contohnya ya. Oke. Topik. Kita masuk ke topik. Topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat dan penting untuk diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk masyarakat nantinya anak-anakku. Nah, serta ilmu pengetahuan akan bertambah seperti itu. Maksudnya di sini topik yang kalian pilih untuk diteliti itu haruslah bermanfaat atau berguna bagi masyarakat nanti ke depannya. Nah, agar pemerintah sadar atau melakukan sebuah upaya agar tidak terjadi banjir lagi dari hasil riset penelitian ini. Kemudian, dengan demikian, peneliti akan mendapatkan sesuatu baru dari hasil penelitian ini, anak-anakku. Nah, baik, kita juga telah membahas bahwa sumber masalah penelitian dapat diperoleh melalui hasil membaca buku, koran, internet, dan pengalaman di lapangan. Nah, hasil pengamatan atau wawancara kalian ini nantinya akan digunakan untuk memecahkan sebuah masalah banjir nantinya. Seperti itu. Oke, sampai di sini semua Mister harap mengerti ya. Baik. Sekarang Mister akan memberikan kalian sebuah video pendek tentang banjir. Nah, silakan diperhatikan video yang Mister berikan ini. Kita sering terjadi banjir. Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik.
Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah, sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Baik, itu adalah contoh dari sebuah atau cara menanggulangi atau menghadapi peristiwa banjir. Oke, anak-anakku, pelajaran sosiologi hari ini Mr. akhiri. Sampai bertemu di hari berikutnya. Sampai jumpa lagi.